Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismah Nabila dari semester 2B. Di sini saya akan mereview ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan dengan dosen pendamping Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Soal yang pertama yaitu jelaskan pentingnya asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana. Pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana yaitu asas legalitas di dalam hukum pidana begitu sentral dan penting mengingat asas ini menjadi pintu pertama dari hukum pidana untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana sekaligus pertanggungjawaban bagi pelanggarnya. Sedangkan pentingnya asas kesalahan dalam hukum pidana karena asas pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Soal nomor 2 yaitu sebutkan sanksi hukum pidana sebagai ultimum remedium serta berikan contohnya dengan memperhatikan locus delicti dan locus temporis. Hukum pidana sebagai ultimum remedium karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan. Maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau sebagai jalan terakhir. Contohnya, si A menusuk perut si B dengan sebilah pisau di daerah Bekasi pada hari Minggu. Lalu, si B kemudian terluka dan mengalami pendarahan hingga harus dibawa ke rumah sakit di daerah Jakarta. Setelah menerima perawatan intensif, nyawa si B akhirnya tidak tertolong setelah 5 hari dirawat. Berdasarkan teori perbuatan material, maka locus delicti berada di Bekasi, sedangkan tempus delicti adalah hari Minggu. Lalu soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara dan serta bagaimana konsekuensinya. Perbedaan putusan bebas dan putusan lepas. Pada putusan bebas, tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian, yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Sedangkan pada putusan lepas, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang. Konsekuensinya dari putusan lepas dan putusan bebas adalah terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Soal nomor 4, buat contoh suatu pasal dalam KUHP dengan uraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana diantaranya perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab. Dan perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat. Contohnya, barang siapa
itu menunjukkan unsur orang yang melakukannya, orang atau suatu instansi atau korporasi mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, itu merupakan unsur tindakan yang dilakukannya. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Itu adalah unsur sanksinya. Soal nomor 5, sebutkan, jelaskan, dan berikan contoh cara-cara pembaharuan hukum pidana. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, atau penciptaan delik baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Lalu selanjutnya ada dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya terbatas. Lalu yang ketiga ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Lalu ada depenalisasi, yaitu merupakan suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Contohnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Lalu yang terakhir ada mitigasi, yaitu merupakan suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Lalu selanjutnya berikan analisis menurut pendapat saudara terhadap perbandingan KUHP dan RUU KUHP. Menurut saya, perbandingan KUHP dan RUU KUHP yang pertama, KUHP itu turunan dari Belanda. Jadi, jika kita masih menggunakan KUHP sampai sekarang, otomatis kita masih dijajah oleh Belanda. Sedangkan untuk RUU KUHP itu masih belum sempurna dikarenakan masih ada beberapa pasal yang cenderung multitafsir. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.